bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nevia Primavera, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni Sari Nasution dengan NIM 24059022 dan 3 rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maria Kurniasi dengan NIM 24059028. Perkenalkan, nama saya Tiza Fabriana dengan NIM 24059023. Perkenalkan, nama saya Zahrani Mukrizi dengan NIM 24059131. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis kami, yaitu Flora Parfum, yang telah kami susun sebagai salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, sebelum memulai presentasi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah teman-teman merasa percaya diri hanya karena menggunakan parfum yang aromanya sesuai dengan kepribadian kita? Nah, bagi sebagian orang, parfum bukan hanya sekedar pewangi tubuh, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, gaya hidup, dan cara mengekspresikan diri. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan dan personal branding, kebutuhan akan parfum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau terus mengalami peningkatan. Berangkat dari fenomena tersebut, kelompok kami mengembangkan sebuah ide bisnis yang kami beri nama Flora Parfum, yaitu usaha parfum yang menawarkan berbagai pilihan aroma menarik, kualitas yang baik, harga yang terjangkau, serta menyasar kalangan mahasiswa dan pekerja muda sebagai target pasar utama kami. Namun, sebuah ide bisnis yang menarik saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan usaha tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengetahui apakah usaha ini benar-benar layak dijalankan dari berbagai aspek. Melalui presentasi ini, kami akan memaparkan hasil studi kelayakan bisnis kami, Flora Parfum, mulai dari aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek eksternal, hingga aspek keuangan yang menjadi dasar penilaian kelayakan usaha ini. Kami berharap presentasi ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas akademik, tetapi juga dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sebuah ide bisnis dianalisis dan direncanakan secara sistematis sebelum dijalankan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan dari aspek yang pertama, yaitu aspek pasar Flora Parfum. Sebelum masuk ke analisis kelayakan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu usaha yang kami rancang. Nah, usaha yang kami rancang itu yaitu Flora Parfum. Flora Parfum ini adalah usaha parfum yang menawarkan aroma parfum tahan lama dengan harga yang terjangkau, terutama untuk mahasiswa dan pekerja muda. Keunggulan dari produk kami ini adalah memiliki 7 varian aroma eksklusif, tersedia dalam ukuran 10 ml, 30 ml, dan 50 ml, serta menerapkan sistem refill yang lebih ramah lingkungan. Dengan konsep ini, kami ingin menghadirkan parfum yang berkualitas, yang tetap ekonomis dan berkelanjutan. Dan kedua, yaitu potensi pasar di Kota Padang. Mengapa kami memilih bisnis parfum? Karena parfum saat ini bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya usia produktif. Di Kota Padang sendiri, peluang pasar cukup besar karena didukung oleh tingginya jumlah mahasiswa dan pekerja muda. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, potensi pasar mencapai sekitar 23,74 miliar dengan potensi penerimaan usaha sekitar 1,83 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar yang tersedia masih sangat menjanjikan. Untuk menentukan pasar yang tepat, kami menggunakan analisis segmentasi, targeting, positioning. Nah, dari sisi segmentasi sendiri, target kami adalah masyarakat usia 18 hingga 35 tahun yang tinggal di Kota Padang, khususnya
di sekitar Universitas Negeri Padang. Nah, targeting kami, kelompok yang menjadi sasaran utama kami adalah mahasiswa dan pekerja muda yang membutuhkan parfum berkualitas dengan harga yang masih terjangkau. Nah, pada bagian positioning sendiri, yang ingin kami bangun adalah Velora sebagai parfum yang modern, elegan, berkualitas, namun tetap ramah di kantong konsumen. Nah, selanjutnya kami melakukan analisis SWOT untuk melihat kondisi internal dan eksternal pada usaha kami. Kekuatan Velora ini terletak pada variasi aroma yang beragam, harga yang kompetitif, lokasi strategis, dan target pasar yang jelas. Namun, usaha ini juga memiliki kelemahan, yaitu brand awareness yang masih rendah, modal yang masih terbatas, dan kapasitas produksinya belum besar. Dari sisi peluang, tren penggunaan parfum ini terus meningkat dan didukung oleh perkembangan media sosial serta marketplace. Sedangkan ancamannya berasal dari persaingan parfum lokal maupun internasional, perubahan tren aroma dan persaingan harga di pasar. Strategi pemasaran kami menggunakan konsep marketing mix atau 4P. Nah, pada bagian produk yang kami tawarkan ini adalah parfum yang berkualitas dengan 7 pilihan aroma dan kemasan yang menarik. Nah, pada bagian price, untuk harga yang kami terapkan, kami menerapkan strategi harga yang terjangkau dan kompetitif di kantong konsumen. Nah, pada bagian flash, penjualan ini dilakukan secara offline di Jalan Cendrawasih di Kota Padang dan juga secara online melalui berbagai platform digital. Nah, promosi yang kami lakukan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, program diskon, bundling produk, dan pemberian tester parfum kepada calon pelanggan. Analisis lokasi. Dalam aspek operasional, pemilihan lokasi menjadi faktor penting. Lokasi Velora Parfum kami berada di titik pusat Universitas Negeri Padang, Kota Padang. Lokasi usaha dipilih karena strategis dan dekat dengan target utama seperti mahasiswa Universitas Negeri Padang dan pekerja muda. Dengan lokasi yang mudah dijangkau, proses distribusi dan pelayanan kepada konsumen dapat berjalan lebih efektif. Skala dan kapasitas produksi. Proses produksi Velora dimulai dari persiapan bahan baku, proses aging atau pematangan aroma, filtrasi, pengisian botol, pengemasan, hingga quality control. Kapasitas produksi yang direncanakan sekitar 50-100 botol per hari. Dengan jam kerja fleksibel selama 8 jam. Ukuran parfum kami ada yang 10 ml, 30 ml, dan 50 ml. Selain itu, kami memanfaatkan teknologi sederhana, peralatan presisi seperti gelas ukur, wadah, corong, dan suntikan, serta sistem pembayaran digital seperti kris dan transfer bank. Manajemen risiko dan jaminan kualitas. Setiap usaha tentu memiliki risiko sehingga perlu dilakukan manajemen risiko yang baik. Risiko yang mungkin terjadi antara lain keterbatasan bahan baku, kerusakan operasional, persaingan usaha, hingga risiko keuangan. Untuk mengatasinya, kami menggunakan bahan baku berkualitas, melakukan quality control secara ketat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, serta melakukan pencatatan keuangan secara digital. Arsitektur tim dan overhead operasional. Agar usaha berjalan optimal, Velora memiliki struktur operasional yang terdiri dari pemilik, manajemen operasional, bagian produksi, bagian marketing, dan kasir. Total biaya gaji per bulan seluruhnya diperkirakan sebesar 19.500.000. Selain gaji, karyawan juga mendapatkan bonus target penjualan, THR, dan cuti tahunan. Dengan sistem ini diharapkan kinerja karyawan tetap terjaga dan produktif. Bagan GAN. Selain ini menunjukkan jadwal pelaksanaan proyek Velora Parfum dari tahap awal hingga peluncuran produk.
Kegiatan dimulai dari riset pasar, studi kelayakan, persiapan modal, pembelian bahan baku, produksi awal, branding, promosi, hingga launching. Dengan adanya Bagangan ini, setiap aktivitas dapat dipantau secara lebih terstruktur. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Kami juga memperhatikan pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan bagi bagian produksi, kasir, dan marketing. Kinerja karyawan akan dievaluasi berdasarkan target penjualan, kepuasan pelanggan, dan kontribusi terhadap pengembangan usaha. Karyawan yang menunjukkan kinerja baik akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Selain faktor internal, keberhasilan usaha juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Velora didukung oleh aspek hukum yang jelas, kondisi ekonomi dan sosial yang memberikan dampak positif, kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, serta komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Bagian yang pertama, kita masuk ke aspek hukum. Nah, dalam menjalankan usaha, legalitas menjadi hal yang sangat penting. Velora direncanakan berbentuk usaha dagang dan akan melengkapi berbagai dokumen seperti NIB, sertifikasi halal, izin edar BPOM, serta pendaftaran merek dan hak cipta. Legalitas ini bertujuan meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus melindungi usaha dari masalah hukum di masa depan. Selanjutnya kita masuk bagian aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dari sisi ekonomi dan sosial, Velora dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung perkembangan UMKM. Namun, terdapat beberapa risiko seperti perubahan regulasi, kenaikan harga bahan baku, dan standar BPOM yang semakin ketat. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi berupa pemantauan kebijakan, diversifikasi pemasok, dan penyediaan dana cadangan. Selanjutnya, yaitu aspek lingkungan. Velora juga memiliki komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui sistem refill botol, penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang, pengelolaan limbah produksi yang baik, serta produksi berdasarkan kebutuhan agar tidak terjadi pemborosan bahan baku. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Nah, pada aspek keuangan, total investasi yang dibutuhkan itu adalah sebesar Rp439.610.000. Dana tersebut dialokasikan untuk peralatan produksi, interior dan furniture, legalitas usaha, bahan baku, serta perangkat operasional. Sumber pendanaan berasal dari modal pribadi pemilik usaha. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan investasi. Untuk mengetahui apakah usaha ini layak dijalankan, kami menggunakan beberapa indikator investasi. Nah, hasilnya menunjukkan NPV sebesar Rp482 juta yang bernilai positif, IRR sebesar 46,15% yang berada jauh di atas diskon rate 11%, profitability index sebesar 2,10 atau lebih besar dari 1, dan payback period itu selama 1 tahun 6 bulan. Nah, berdasarkan hasil tersebut, investasi pada usaha Velora Parfum dinilai menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh aspek yang telah dianalisis mulai dari pasar, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, hukum, lingkungan, hingga keuangan, Velora Parfum dinyatakan layak untuk dijalankan. Nah, usaha ini memiliki peluang pasar yang baik, strategi yang jelas, serta potensi keuntungan yang menjanjikan di masa depan. Oleh karena itu, Velora Parfum memiliki prospek yang positif untuk dijalankan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis Velora Parfum. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penyusunan materi. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.